Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ya, yang beranggotakan saya Tegar Prasetyo, Saya Masandra Marisa. Saya Uki Putra Rizal. Saya Raga Herani. Saya Sri Mulyani. Saya Nur Faisha. dan ada satu anggota lagi yang berhalangan hadir, yaitu Novita Yolanda. Kami akan melakukan wawancara kepada bapak-bapak yang ada di sini mengenai organisasi Muhammadiyah. Beliau ada Bapak Joni Merzon, Direktur Joni Kota. John Hendang, Wakil Ketua. Ada satu lagi. Bapak siapa namanya, Pak? Ya, Pak. Andri Maulana. Bapak Andre. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Itu ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ketahui. Mungkin dapat Bapak jawab yang sebaiknya. Langsung ke pertanyaan yang pertama, Kak. Apa latar belakang dan maksud tujuannya nih didirikannya organisasi ini? Ini itu maksudnya apa? Muhammadiyah? Iya, Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah. Pimpinan sama Muhammadiyah. Oh, maksudnya PCM? Iya, Lembar Kota. Oh. Secara struktural, mulai dari pimpinan pusat yang ada di Jakarta, kemudian di tingkat provinsi, kita masih punya pimpinan wilayah, kemudian di bawah itu tingkat kabupaten kota, kita menyebut pimpinan daerah Muhammadiyah, kemudian setingkat kecamatan kita menyebutnya pimpinan cabang Muhammadiyah. Jadi adik-adik sekarang berada di pimpinan cabang Muhammadiyah Pekanbaru Kota. Nah, di bawah itu masih ada lagi pimpinan ranting Muhammadiyah setingkat kelurahan desa. Sebagaimana ada diketahui, Pekanbaru seluruhnya ada kelurahan tapi tidak memiliki desa, kecuali beberapa kabupaten yang juga memiliki desa. Kalau khusus Pekanbaru itu tidak memiliki desa, seluruhnya kelurahan, sehingga pimpinan ranting Muhammadiyah itu berada di masing-masing kelurahan yang ada di sana. Berdirinya tentu sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah, bahwa untuk eksisnya organisasi maka perlu adanya organisasi pendukung-pendukung lainnya. Pendukung-pendukung lainnya itu selain organisasi kemuhammadiyahan, ada organisasi organisasi yang sifatnya otonom, berdiri sendiri. Ada dari perempuan, kita menyebutnya Aisyah, kemudian ada anak-anak muda perempuan juga isinya Naisatul Aisyah, kemudian pemudanya laki-laki ada pemuda Muhammadiyah, ada juga Ikatan Remaja Muhammadiyah sebagai organisasi otom, dan juga pencak silat yang berdiri sendiri sebagai otom, kita menyebutnya tapak suci. Dan mungkin melihat yang pakai seragam merah-merah itu juga bagian dari organisasi pendukung dari organisasi Muhammadiyah. Itu sekilas tentang organisasi pimpinan cabang Muhammadiyah Pekanbaru Kota. Pak, setiap organisasi kan pasti itu memiliki aturan tersendiri, Pak. Coba kita organisasi Muhammadiyah ini bagaimana, Pak? Aturan. Tadi sudah disampaikan bahwa aturan pokoknya adalah Al-Quran dan Hadis, kemudian secara organisatoris dibentuklah anggaran dasar dan anggaran belakang.
Apabila negara rumah tangga ada yang bertentangan, maka kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Sehingga organisasi kemuhammadiyahan ini tetap murni sebagaimana cita-cita awal Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan Islam atau mentasydidkan Islam. Oke. Lalu Pak, ada cara organisasi tersebut untuk menyampaikan dakwahnya? Ya, organisasi Muhammadiyah memiliki beberapa majelis untuk mendukung kegiatan atau mencapai tujuan kemuhammadiyahan. Salah satu majelis yang berhubungan dengan Allah itu adalah majelis tabligh dan majelis tarjih. Dua-duanya bergerak di bidang dakwah. Majelis dakwah khusus bercerita tentang Islam secara universal, Islam secara umum. Tapi majelis tarjih bercerita tentang firqah atau fikih atau kajian-kajian kemuhammadiyahan dalam rangka memurnikan Islam yang cenderung kadang-kadang bergabung dengan budaya. Jadi budaya-budaya masing-masing negara termasuk Indonesia itu dimurnikan oleh gerakan Muhammadiyah. Sehingga mana yang betul-betul ajaran Islam, mana yang bercampur dengan budaya. Itu tugas khusus majelis tarjih. Tapi kalau majelis tabligh itu khusus mendakwahkan tentang Islam secara umum. Misalnya orang lain sholat dengan mengucapkan atau melafazkan bismillah dengan keras terdengar, sedangkan majelis tarjih mengkaji tentang bacaan Fatihah di waktu sholat disirkan atau disembunyikan. Nah, itu beda antara majelis tabligh dengan majelis tarjih. Masih banyak majelis lainnya seperti sekarang ada di sekolah dalam majelis pendidikan atau divestment. Tugasnya yaitu mensinkronisasikan antara ajaran Islam dengan kurikulum pendidikan secara umum, sehingga muatan lokal di pendidikan Muhammadiyah itu khas, punya kekhasan, yaitu muatan-muatan tentang kemuhammadiyahan. Bedanya dengan kampus umum, bedanya dengan SLT umum, SMP, SD, dan PAUD. Demikian untuk bagaimana jalan dakwahnya Muhammadiyah dari segi majelis yang ada di Muhammadiyah. Tidak lama-lama saya aja ngomong apa? Apakah saat menjalankan dakwahnya ada terjadi kendala-kendala, Pak? Ya. Pasti. Dalam dakwah itu kalau merujuk kepada kajian ilmiah, ada proses, ada input, ada proses, ada output, dan ada outcome. Keinginan kita bersama itu adalah tidak hanya input, juga harus ada outcome. Kendala pertama itu adalah yang pertama di input. Siapa inputnya? Inputnya adalah para pendakwah. Pendakwah itu standarisasinya kita pasti tahu, apabila orang dengan latar belakang berbeda, dengan pendidikan berbeda, pasti dengan metode dan cara dakwah yang berbeda. Yakinlah itu. Sehingga dengan cara berbeda, metode berbeda, pasti prosesnya juga berbeda. Bagaimana dengan proses? Ada pendakwah dan ada objek yang didakwahi. Bisa saja anak, remaja, orang tua, itu juga pengaruh. Berdakwah kepada anak, remaja, mahasiswa, orang tua, itu juga berbeda. Atau orang yang punya latar belakang berbeda. Dia sudah dewasa, orang pasar, tapi tidak pernah punya pendidikan agama. Orang yang latar belakang petani, tidak pernah punya latar belakang agama. Ini juga mempengaruhi dakwah. Karena dalam proses tadi ada metode, ada audiens yang akan didakwahi. Kemudian outcome-nya, input sudah, proses sudah, kemudian output, apalagi outcome. Outputnya itu adalah kalau 100% diberikan dakwah, harapan kita 100% juga diserap oleh audiens kita. Tapi kendalanya yang tadi, pendakwahnya berbeda, metodenya berbeda, audiensnya berbeda, tentu hasilnya berbeda, tidak mungkin 100%. Kemudian outcome-nya apa? Harapan kita yang didakwahi itu tadi mengerti dan bisa melaksanakannya. Kalau mengerti saja itu masuk pada tingkatan output. Tapi kalau dia memahaminya, melaksanakannya, misal kita mendakwahkan tentang sebelum makan itu berdoa, sebelum tidur itu berdoa. Itu dakwah sederhana. Apabila dia mengerti, berarti inputnya selesai, prosesnya selesai, outputnya selesai. Tapi kalau dia memberitahu kepada anak orang lain bahwa cara sebelum kita makan dan tidur itu harus berdoa, ini doanya, maka kita anggap itu sudah masuk pada outcome. Apakah ada gangguan dari pihak lain? Kalau cerita tentang Indonesia, ada beberapa tempat yang tidak sepaham dengan Muhammadiyah.
ada beberapa kali masjid didirikan atas nama Muhammadiyah dihalang-halangi. Kemudian majelis tabligh dan tarjihnya jalan dihalang-halangi. Di beberapa kabupaten kota orang memahami Muhammadiyah itu masih asing. Nah, di event-event nasional mungkin kalian pernah dengar bahwa ada masjid Muhammadiyah dilarang, tablighnya Muhammadiyah dilarang. Itu lebih cenderung kepada orang Islam yang memahami Muhammadiyah belum secara keseluruhan. Makanya masih ada halangan dari pihak eksternal. Jadi halangan internal yang tadi, kualitas pendakwah dan kualitas audiensnya, kemudian halangan dari pihak eksternal yaitu orang-orang yang tidak memahami tentang Muhammadiyah. Ini Indonesia. Kalau luar negeri pasti secara umum bahwa ada orang yang tidak mengerti tentang Islam. Mungkin orang luar tidak melihat Muhammadiyah itu persis atau segala macam, tidak. Dia hanya melihat bahwa negaranya tidak boleh ada agama. Kalau kita cerita ke luar negeri, ada halangan Muhammadiyah secara umum. Negara di luar negeri itu masih berprinsip tidak perlu ada agama. Jadi agama itu urusan masing-masing. Itu menurut saya kalau salah halangan atau kendala dalam berdakwah. Menurut Bapak, apa pelajaran yang Bapak ambil dari berdirinya organisasi ini? Yang pertama, Allah menyebutkan bahwa Islam itu adalah bersaudara. Persaudaraan itu haruslah dalam persaudaraan yang baik. Itu ikhwatun hasanah. Persaudaraan yang baik itu tentu tidak hanya untuk duduk, kemudian cerita, kemudian selesai. Kalau hanya itu, maka kita tidak bisa mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan itu harus diikat dalam sebuah organisasi. Ikatan organisasi itulah kita menyebutnya Muhammadiyah. Agar apa? Agar kumpul-kumpul atau duduknya beberapa orang, pendapat beberapa orang bisa disatukan sehingga bisa mencapai tujuan sebuah organisasi. Untuk mencapainya tentu harus ada orang-orang yang memikirkannya, harus ada program kerja yang direncanakan, harus ada realisasi dari program kerja. Itu sendiri harus diwadahi oleh sebuah organisasi. Makanya pengilhaman hadirnya Muhammadiyah sebagai organisasi menjadi cikal bakal bagaimana umat ini bersatu untuk mencapai bagaimana Islam itu diimplementasikan secara kafah di masyarakat. Banyak cara, tadi ada majelis yang macam-macam. Mungkin dengan majelis pendidikan, di pendidikan dimasukkan dakwah Islam. Ada juga ortom tapak suci, dengan tapak suci bisa dakwah Islam ini dijalankan. Kemudian sudah jelas tadi majelis tarjih dan majelis tabligh. Kemudian ada lagi majelis ekonomi yang selama ini mungkin kalian sering dengar tentang ekonomi syariah. Padahal dahulu Rasulullah berdagang dengan uang mata emas. Mata uangnya adalah bentuk emas, kita menyebutnya real money. Tapi belakangan Indonesia yang penduduknya banyak beragama Islam malah menggunakan flat money, yaitu uang melayang. Rasulullah yang buta huruf, yang tidak tahu ekonomi syariah, dia sudah jauh-jauh hari menyatakan bahwa real money atau uang yang sama dengan nilai pembuat uangnya itu lebih tahan ketimbang flat money. Kenapa? Karena flat money itu ada kurs, ada nilai mata uang yang berselisih. Dibawa uang 1 juta dari Indonesia sampai di Malaysia kurang, karena Malaysia itu harganya sekitar 4.500. Dibawa ke Singapura hilang lagi, sampai ke Inggris pakai euro atau pakai pound sterling hilang lagi. Tapi kalau kita bawa uang satu dengan nilai 1 kilo emas, bawa ke Malaysia 1 kilo emas juga, bawa ke Arab 1 kilo emas juga. Maka ketika pembayaran dam itu 1 dirham, sekarang juga membayar dam itu sama 1 dirham, senilai 1 ekor libas atau kambing. Hanya kegunaan tadi yang disampaikan, apa gunanya berorganisasi itu, mempertajam analisis kita. Ternyata beragama dan bermuhammadiyah ini mengakibatkan hidup kita lebih nyaman ketimbang sebelum adanya organisasi. Gini. Selanjutnya Pak, kalau boleh tahu apa saja harapan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi? Kalau organisasi kepemudaan, Muhammadiyah itu punya moto Sabiqul Khair. Sedangkan sesudah dia beranjak dewasa sebagai pengurus atau pimpinan Muhammadiyah, mereka punya moto amal ma'ruf nahi munkar.
Jadi clue atau final atau golden ticketnya Muhammadiyah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi prosesnya bermacam-macam. Mungkin pada zaman sekarang orang tidak suka beragama dengan baik. Orang sukanya bagaimana jadi seorang politikus yang baik, menjadi birokrat yang baik. Tapi di awal kemerdekaan sampai di awal tahun 50-an, orang ingin bagaimana menjadi seorang nasionalis dan patriotik yang baik. Dan dasar keagamaan yang baik. Ketika munculnya gerakan komunisme, maka orang kembali bagaimana sih beragama itu lebih baik sehingga komunisme itu tidak besar. Jadi amal ma'ruf nahi munkar itu berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Zaman kita merdeka, zaman pergolakan PKI, zaman sekarang yang apa? Orde lama, orde baru, apalagi sekarang maksiat itu di HP kalian masing-masing. Di sana ada gambar porno, ada omongan yang lucah, ada video porno yang kami susah mendakwahkannya karena kami tidak bisa masuk ke dalam itu kecuali kalian upload. Apalagi sebagian dari kami Muhammadiyah gaptek juga, gagap terhadap teknologi. Beda dengan UAS yang memang canggih dengan teknologi, sekalipun orang lain yang mengupload, dia bisa berdakwah masuk ke handphone kalian. Nah, kelemahan kami adalah ketika kalian berjumpa dengan hal yang vulgar, keras, radikal, porno, kami tidak bisa masuk ke dalam. Kami hanya main di sekolah, main di kampus, di masjid, tapi nggak main di handphone. Itu sebetulnya tantangan. Bagaimana dakwah Islam ini masuk ke seluruh lini, tidak hanya di masjid, di sekolah, tapi juga di handphone, di laptop kalian. Mungkin ini tantangan bagi kami. Harapan kami ke depan, seiring kemajuan, kami juga mengupgrade kemampuan para pimpinan Muhammadiyah mulai dari ranting sampai ke tingkat pimpinan pusat. Demikian. Selama berdirinya organisasi, Pak, apa saja pencapaian yang sudah diraih organisasi? Pencapaian. Iya, pimpinan cabang Muhammadiyah. Ya, saya cerita tentang nasional, nanti yang khusus cabang baru akan disampaikan Ketua PCM ya. Tadi. Secara nasional yang pertama, ketika satu keburuan antara NU dan Muhammadiyah, maka pencapaian yang lebih cenderung kepada moderat atau modern dilakukan oleh Muhammadiyah. Di antaranya adalah pondok-pondok pesantren yang berbasis pendidikan formal. Sedangkan organisasi lain masih cenderung kepada pondok pesantren yang berbau tradisional. Jadi modernisasi pendidikan itu dimulai oleh Muhammadiyah. Itu perkembangan pesat bedanya Muhammadiyah dengan yang lain. Nah, secara nasional kita dianggap organisasi Islam yang sangat care terhadap pendidikan. Pendidikannya yaitu pendidikan yang Islami, tetapi tidak harus memakai kegiatan-kegiatan tradisional. Kita sudah punya asrama, kita sudah punya pondok, kita sudah punya fasilitas-fasilitas yang tidak anti terhadap modernisasi. Itu perkembangan yang pesat untuk Muhammadiyah secara nasional. Kalau yang di gambar kota, Waalaikumsalam. PC di Kabupaten Kota itu ada beberapa aset yang kami dapatkan. Pertama punya masjid, Muhammadiyah satu yang sekarang ini, Masjid Taqwa di Jalan Cokroaminoto, tiga kos-kosan di Jalan Cokroaminoto juga di depan Masjid Taqwa. Kami akan mengembangkan lagi 2 tanah wakaf. Pertama adalah untuk kos-kosan 20 kamar di daerah Pedang Pak Ketua. Kitraya. Satu lagi ada tanah wakaf dan kami lagi proses di daerah Kecamatan Tuangkadan. Kota akan terus melibatkan saya untuk membeli pengembangan sekolah ini, membeli lahan sebelah pengembangan ketika berikutnya seperti MTS, dari MTS akan membuka Al-Quran secara komersial. Ada depan Masjid Taqwa itu akan kami beli untuk pembuatan buku SMK. Kemudian ada tambah lebar. Kita boleh.
Ya, secara nasional dan secara cabang tadi kita udah jelaskan. Kapan kalau boleh tahu kapan berdirinya organisasi di cabang Pak? Dan berapa jumlah anggota dan apa pimpinannya? Ini VCN Kota ini adalah cabang tertua. Cabang tertua. Ya, sebelum berdirinya PCM seluruh ini adalah dulu cikal bakal kantor PDM dan kantor wilayah, pimpinan wilayah Muhammadiyah. Umbri itu cikal bakalnya dari sini. Ini adalah SD tertua 101 berdiri tahun 59. Ini adalah kantor pimpinan wilayah pertama, kantor pimpinan daerah pertama Riau. Untuk Yes, mantap ya. Untuk gedungnya ini udah pernah direnovasi atau dari awal udah Sudah kayak ada gitu? inovasi. Oh, udah direnovasi. Berapa kali Kak renovasi? 2 kali. Udah dapat tahun berapa aja? Tahun 2000 sama 2015. Jumlah muridnya? Ratusan. Sarang. Pak, Aziz Muhammadiyah ini kan di pendidikan ataupun lainnya kan dia merangkul keseluruhan ya Pak. Agama yang Islam itu juga Pak. Ya, Ya. ya. Jadi dari pengalaman saya sendiri, kalau orang yang terlalu fanatik agama tuh kan ada, saya pernah pengalaman tuh memandang orang Muhammadiyah tuh mereka terlalu gimana gitu. Kayak misalnya contoh kayak kenduren kenduri tahlilan orang Injil juga Pak. Kan kadang orang Muhammadiyah tuh Tidak membaca pengalaman sendiri kadang nggak datang, kadang itu kalau ada makanan kadang nggak lagi makan. Itu tanggapannya gimana Pak? Solusinya gitu? Agar kami tidak salah paham gitu. Jawaban yang pertama, ada beberapa sekolah Muhammadiyah yang di daerah non-muslim. Nah, kita juga, pasti kita menerima muridnya adalah murid non-muslim. Gurunya juga ada guru non-muslim. Cuman kepala sekolahnya aja yang belum non-muslim. Artinya amal usaha khususnya sekolah Muhammadiyah, PAUD sampai perguruan tinggi, kita tidak menutup kemungkinan untuk non-muslim bersekolah. Untuk pertanyaan yang kedua, biar mudah kalian cerna. Ketika orang meninggal, maka yang ada itu adalah kesedihan. Yang dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah menghibur, takziyah, menghibur, gitu ya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Indonesia itu pertama adalah semacam selamatan atau kendurian dari yang 3 hari, 4 hari, 21 hari, 40 hari, 40 hari sampai 100 hari, 1000 hari. Ya. Terus ada yang bilang kok Muhammadiyah tidak mau makan sampai. Jadi konsepnya yang pertama, orang yang kemalangan tidak boleh ditambah lagi kemalangan berikutnya. Apa kemalangan berikutnya? Misal yang sedang meninggal itu ekonominya pas-pasan atau mungkin kurang. Karena dia anggap bahwa tahlilan atau selamatan sekian hari itu kewajiban, maka dia berhutang. Nah, berhutang itu yang tidak boleh dalam ajaran Islam. Sudah malang lagi berhutang. Kita malang loh. Hari ketiga dia malang, hutang lagi. Hari ketujuh dia hutang lagi sampai hari ke-100 hutang. Sudahlah meninggal, muncul kesedihan baru yaitu tidak sanggup membayar hutang. Nah, makanya dianjurkan untuk takziah itu atau kendurian itu cukup menghibur dia dengan apa yang ada. Tidak perlu mengundang orang datang agar makan. Kalau undang saja, ayo hibur, diundang. Nah, kalau menghibur itu kan bukan diundang sebenarnya. Kita datang kan. Kalau pepatah orang Melayu mengatakan kalau kita kendurian itu diundang, kalau kemalangan berdatangan. Tidak perlu diundang, datang sama-sama hiburlah dia. Kita membaca kata-kata yang membuat termotivasi bahwa kita akan kesana juga, jangan bersedih berkelebihan. Itu kan hiburan. Nah, kalau mau baca Quran ya silakan, tidak harus Yasin. Nah, kadang ada yang bilang orang Muhammadiyah mau baca Yasin.
Bagi orang Muhammadiyah tidak agresif, apa saja boleh. Karena Al-Quran itu kan tidak boleh pula beda-beda kan. Kalau dibeda-bedakan, tentu kita disahkan Al-Quran versi Yasin, Al-Quran versi yang ini. Kita melihatnya tidak sama-sama. Mau dibaca apa saja boleh. Tapi kalau mau baca Yasin juga tidak jadi masalah. Kemudian makan yang tadi, jangan memberatkan. Kenapa kami tidak makan di sana? Karena jangan memberatkan orang yang sudah kemalangan. Boleh kita makan dengan catatan itu adalah kongsi orang kematian atau lembaga, kan ada organisasi kematian ya, kelurahan desa, kemalangan SKM. Nah kalau itu yang menyelenggarakan boleh, artinya kan pihak ketiga atau bukan ahli bait yang sedang kemalangan yang repot-repot untuk melayan orang datang. Tapi kalau pihak ketiga, makanya muncul ide agar Muhammadiyah itu bisa berbaur dengan yang ada. Salah satu ide Muhammadiyah itu, mungkin tidak semuanya, tapi salah satunya adalah menciptakan organisasi lain selain ahli bait untuk menyelenggarakan kegiatan kendurian tadi atau tahlilan tadi. Nah, begitu. Itu dia. Jadi sebetulnya tidak radikal, tidak aneh, tapi lebih cenderung kepada bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia dan Tuhan yang baik, sehingga mereka tidak dua kali kemarin. Mungkin yang lain melihat bahwa Muhammadiyah aneh, orang kemalangan dia nata makan pun dia tidak mau, gitu kan. Nah, tadi makanya ada gerakan pemurnian ajaran Islam, apakah itu berbau dengan budaya, berbau dengan agama Hindu, itu dimurnikan. Itu dia, biar mudah mencernanya. Nanti kalau saya berhadis-hadis membacakan ayat, kalian susah mencernanya. Lebih senang begitu kan? Nah, baik, yang lain? Masing-masing dari Bapak sekalian, dan pengalaman apa nih yang nggak pernah terlupakan dalam mengurus organisasi Muhammadiyah ini? Masing-masing berarti dari situ. Pengalaman yang nggak pernah dilupain dalam mengurus organisasi Muhammadiyah. Ya, pengalaman itu ya kita yang utama ya mencari sumber dana untuk meningkatkan yang lebih baik, contoh dari SD ke SMP. Nah, di saat susahnya kita mencari gaji guru. Tiganya kita memang kita sini bukan bergaji, kita beramal aja. Kita pengurus PCM tidak digaji. Tidak digaji. Yang digaji kayak guru. Saat inilah kita berusaha untuk mencari sumber-sumber dana untuk meningkatkan sekolah ini lebih bagus ke depan. Itu lebih yang kita bisa utama. Firman. Baik. Yang paling berat itu adalah bertahan dalam posisi benar. Bertahan dalam posisi benar itu maksudnya ketika yang kita perjuangkan itu benar, sedangkan orang lain tidak pengen benar, maka itu sebuah tantangan yang cukup berat. Apalagi di antara kami berempat ini, saya masih imut-imut. Artinya anak muda ini tantangannya cukup besar ketika bercerita tentang benar. Beda ketika Muhammadiyah ini sampai tahun 80-an ke bawah. Orang menjadi pimpinan itu semuanya menolak. Karena dia tahu, sadar bahwa pimpinan itu kalau tidak amanah, kakinya separuh neraka. Ketakutan dia menjadi pemimpin yang tidak nantinya amanah. Begitu takutnya. Belakangan di tahun 90-an ke bawah, orang berebut menjadi pimpinan karena ada sesuatu yang tidak benar. Nah, bagi kami orang muda, mempertahankan kebenaran itu di antara orang yang tidak mau benar, itu yang paling besar. Ya, silakan Pak Palas, Pak Jelas, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hal memang untuk Muhammadiyah ini kita sudah tahu bahwasanya Muhammadiyah ini dibandingkan dengan organisasi lain cukup matang. Dan ini tetap matang juga mengembangkan untuk bisa tertinggi di seluruh daerah sampai ke luar negeri gitu. Yang kemandiriannya dan tidak berharap dengan pemerintah. Dan seandainya pemerintah kita kolek, mungkin Muhammadiyah sudah siap untuk menjadikan pemimpin di Muhammadiyah kalau Indonesia kolek gitu kan. Artinya Muhammadiyah sudah punya sendiri ekonominya, kebudayaannya, pendidikannya. Dan juga menopang dalam hal ini juga berbeda juga lazismu lembaga zakat Muhammadiyah. Jadi
lembaga administrasi media itu ya, membantu program-program yang ada di tingkat, baik itu berdiri di tingkat kecamatan, baik membantu di tingkat kecamatan masyarakat yang ada di lingkungan kecamatan gitu. Itu mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Yurnal. Oh, dari tambah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sebenarnya karena kalian sebagai generasi muda Rabbani itu tidak boleh lari daripada ke Muhammadiyah. Yang berkesan bagi saya itu adalah Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi yang harus Muhammadiyah. Tahu kan Muhammadiyah artinya apa? Pengikut Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu turun? Atau manusia menyempurnakan akhlak manusia. Nah itu dia, itu yang paling berkesan. Bagi saya itu yang paling berkesan. Sehingga mengurus Muhammadiyah ini kita tekadkan dalam diri kita itu paripurnanya itu ya setelah kita wafat. Bahkan kami ini generasi kedua untuk tetap menjalankan roda organisasi Muhammadiyah. Jangan sampai Muhammadiyah ini diledekin oleh orang lain, pengurus Muhammadiyah tapi tidak Muhammadiyah. Itu yang paling penting. Kalau ada pengurus Muhammadiyah yang tidak sesuai dengan kenapa Allah menurunkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan pengurus Muhammadiyah. Kalau ada pengurus Muhammadiyah yang berperilaku seperti orang partai, itu bukan pengurus Muhammadiyah, tapi orang partai yang masuk menjadi pengurus Muhammadiyah. Itu sih yang paling penting. Tugas kita itu bagaimana kita meneladani Rasulullah itu bisa memperbaiki Islam kita sendiri dan teman-teman kita dan umat Islam secara khususnya dan umat manusia secara umumnya. Itulah yang berkesan bagi kita sehingga tidak ada kadaluarsanya kita menjadi pengurus Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu seperti kata Bang Andri tadi, salah satunya adalah amar ma'ruf nahi munkar dan core-nya itu adalah berdakwah. Itu yang mesti kita ingat selalu sehingga kita bisa menjaga diri kita dalam koridor kemuhammadiyahan dan Islam itu sebagai rahmatan. Ya, kalau Muhammadiyah tidak berdampak ke alam, tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya bukan Muhammadiyah. Kata orang Minang, Muhammadiyah, gitu kan? Itulah yang harus diingat-ingat selalu. Apapun kondisi Muhammadiyah, kita berjuang terus supaya Muhammadiyah itu minimal pengurusnya Muhammadiyah. Sekarang mulai banyak ditemui seperti kata Bang Andri Pak, pengurus Muhammadiyah yang tidak lagi Muhammadiyah, yang tidak lagi pengikut Muhammad, tapi pengikut partai politik, pengikut demokrasi dan pengikut laisa minna. Itu yang perlu kita. Perbedaan dalam pendekatan budaya itu tergantung kepada daerah masing-masing. Yang penting jangan keluar dari koridor ke Muhammadiyahan. Bagaimana Muhammadiyah tidak mungkin bertransformasi kepada budaya. Budaya lah yang mengikuti Muhammadiyah. Ya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Di kampus juga begitu. Saya pribadi bersama teman-teman sangat berharap di Muhammadiyah itu ada fakultas ekonomi, bisnis Islami. Masa ya di Muhammadiyah tidak ada ekonomi syariah, kan aneh itu kan. Nah, berarti yang perlu yang perlu diprovokasi adalah manajemennya Umri supaya segera membentuk ekonomi syariah dalam koridor Muhammadiyah. Tadi kan sudah disebut oleh Bang Andri kan, moneter kita ini bukanlah moneter Islam. Moneter kita ini
menegur orang lain yang kita pakai, dan banyak hal-hal lain lagi yang mesti kita perbaiki sehingga Muhammadiyah itu bisa menjadi rahmatan lil alamin. Ya kita buktikan walaupun 10, 20, 30, 40, 50 tahun ke depan progresnya terus berjalan, jangan sampai menurun. Jadi kita ceritakan begitu 90 sampai sekarang itu kok menurun. Itu PR bagi generasi Rabani itu. Agar kalau belum bisa meningkatkan, ya mengembalikanlah. Di Muhammadiyah itu tidak ada profesor doktor. Yang ada adalah bagaimana dia bisa mencontoh Rasulullah. Jangan silau dengan gelar akademik. Kalau gelar akademik itu hanya di kampus kan, karena saya dosen. Kalau di Muhammadiyah gelar hilang. Kalau di kampus gelar kita memang wajib kan ya. Nah, jadi jangan silau dengan gelar-gelar dunia. Kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu orangnya bersahaja, bahasa. Karena kita carilah pemimpin yang bersahaja, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, sampai terakhir Kiai Haji Pak A.R. Fahrudin ya. Setelah A.R. Fahrudin, pimpinan Muhammadiyah itu tak ada lagi yang bersahaja. Saya profesor doktor katanya kan. Tak boleh begitulah ya. Jadi kita kembalikan. Kami berharap antum semua ini bisa mengembalikan Muhammadiyah itu ke kita yang aslinya. Itu yang harus berkesan bagi kita dalam menjalankan roda Muhammadiyah. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih atas Sebelum terima kasih, saya kasih oleh-oleh. Oleh-olehnya kuat. Ada dua. Yang pertama, Islam itu tidak mengenal demokrasi. Yang dikenal oleh Islam itu adalah siapa yang benar, betul yang tidak harus ramai-ramai kemudian benar. Itu juga dalam pemilihan nanti kalian di senat mahasiswa. Bukan karena orang ramai mendukung dia menjadi hebat, tapi karena kehebatanlah dia harusnya kalian. Sekalipun kalian termasuk orang yang sedikit. Maka Rasulullah pernah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang sedikit, bergabung kepada orang yang sedikit. Maksudnya apa? Terhadap orang-orang yang salah tadi, jadikanlah saya terhadap orang yang kaum sedikit tapi benar. Ingat, kita tidak mengenal banyak itu menjadi benar, tapi kebenaran itulah yang harus kita. Contohnya, apabila pemilihnya itu adalah seorang yang suka maksiat, maka pimpinannya pasti suka maksiat. Pemilihnya adalah pejudi, maka pimpinannya adalah pejudi. Itu demokrasi yang ada sekarang. Tapi kalau dibalik, dipilih adalah pemimpin yang baik, amal ma'ruf nahi munkar, itu yang dipilih. Tidak harus orang banyak. Orang banyak itu kan bisa pakai duit. Pilihlah dia, pilihlah dia, pilihlah dia, pilihlah dia. Atau tebar pesona, karena ganteng, karena cantik, kemudian ya pencitraan. Sehingga dalam Islam itu bukan karena banyak benar, tapi karena kebenaran itu sendiri. Karena benar itu adalah hak, hak itu adalah milik. Itu kod pertama. Kod kedua sederhana tapi rumit. Fondasi akhlak itu adalah jujur. Fondasi akhlak itu adalah jujur. Maka Rasulullah itu digelari Al-Amin, orang yang jujur. Jadi tugas kalian nggak usah dikumpul, tugas saja. Kalian harus hitung mulai jam 00 nanti malam besok berapa kali kalian bohong. Ya, besok itu juga hitung berapa kali bohong. Berapa kali bohong. Bohong yang paling sering itu adalah kamu sedang di mana, itu pasti kita bohong. Jarang sekali kita jujur. Tapi kalian tulis, ya kalian tulis untuk introspeksi diri. Dan apa kehebatan bohong itu? Bohong pertama harus ditutupi oleh bohong kedua dan bohong seterusnya. Kalau tidak, kita harus jujur. Pergi kemana? Sama teman mah. Ngapain? Belajar bersama. Belajarnya apa? Mulai dari pertama sampai terakhir untuk menutupi yang pertama kita harus bohong. Itulah hebatnya bohong. Jadi itu kuat buat kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Baiklah, sekian hasil observasi lapangan kami di salah satu pimpinan cabang ranting Muhammadiyah yang terletak di SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Nah, di sini kami sudah akan membahas misi nyata bagaimana organisasi Muhammadiyah tersebut. Oke, makasih. Sekian dari kami. Makasih. Assalamualaikum.